Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau share ke teman-teman tentang pengalaman aku pakai krim dokter. Jadi kalau kalian penasaran, tetap stay with teman-teman. Kalian jangan salah fokus ke jerawat aku ya ini, karena aku lagi jerawat hormonal. Pertama-tama aku mau sharing tentang pengalaman aku dari aku pakai krim dokter sampai aku lepas. Kenapa pakai krim dokter? Aku pakai krim dokter itu dari SMP kelas 2 dan sampai aku kuliah semester 7 akhir. Kenapa aku pakai krim dokter itu? Karena orang tua aku itu ada flek-flek hitamnya di sini. Terus jadi aku disaranin pakai krim dokter supaya aku nggak ada flek-flek hitam juga, karena orang tua aku tuh takut kalau misalkan flek-flek hitam itu bisa nurunin ke anaknya. Pengalamannya aku sampai skin barrierku tuh kelihatan, otot-ototnya tuh kelihatan semua sampai kayak tipis banget gitu. Padahal sebenarnya tuh kulitku tipis tuh karena keturunan sih, tapi ditambah dengan aku tuh pakai krim tersebut kayak gak ada jeda gitu, sudah lama banget gitu ya. Jadi bener-bener muka aku tuh udah jadi sensitif banget, udah rentan pokoknya. Dan sampai aku tuh lihat temen aku ya, mukanya tuh bersih banget, putih banget, cantik banget, bener-bener bersinar. Kalau kalian lihat tuh pasti kalian iri ya, kayak kepengen gitu. Terus aku tuh tanya, temanku tuh pakai produk apa gitu, pakai skincare apa, dan ternyata tuh temanku itu dia tuh perawatan di klinik kecantikan di Purwokerto. Terus aku lepas di krim dokter dari SPKK ibuku itu, terus aku ikut ke klinik kecantikan tersebut. Terus aku datanglah ke situ, aku kontrol dulu, aku konsultasi dulu, terus aku dikasih kayak krim buat penetralan dulu. Setelah itu aku tuh pakai jangka sebulan ya, kan sebulan itu habis itu aku diganti krim, kayak dikasih krim malam sama krim pagi. Emang ya hasilnya tuh emang bener-bener putih banget, bersih banget. Kliniknya itu ada di Purwokerto, di tengah-tengah Purwokerto. Aku nggak bisa jawab, nggak bisa sebutin. Dan bener-bener bikin mukanya tuh bikin bersinar gitu ya, bagus banget, sebagus itu. Terus setelah itu pemakaian 3 bulan yang setelah bagus banget itu, datanglah 1, 2, 3, 4 jerawat dan merah-merah. Dan akhirnya aku konsultasi ke dokter tersebut, harus pakai treatment apa gitu banyak, dan aku nurut aja sampai aku tuh habis banyak uang cuman buat biar jerawat itu hilang. Tapi setelah aku pakai 6 bulan, jerawat itu tetap masih ada dan malah makin hancur muka aku. Dan ada ya di sebelah sini tuh kayak tompel gitu, karena pertama jerawat tuh kayak jadi gede gitu, terus jadi hitam kayak tompel gitu, dan hilangnya ya Allah lama banget. Aku tuh hampir sedih banget, aku tuh kayak malu gitu ya kalau lihat temanku itu. Dan akhirnya aku putusin untuk berhenti. Aku berhenti di 2018 November 2018 itu aku berhenti. Terus aku tuh nggak pakai apapun sama sekali, tapi aku pakai kayak facial washnya itu aku pakai Cetaphil yang gentle gitu. Terus aku pakai aloe vera, pakai cuka apel. Udah, aku cuma pakai rangkaian 3 itu, dan boom, meledak. Muka aku tuh bener-bener banyak banget jerawatnya. Kayak aku
aku tuh kayak takut gitu ya lihat muka aku jerawatan banyak banget ya, bukan jerawatan sih, aku kayak beruntusan gitu tuh, merah-merah banyak, kayak orang Jawa tuh bilang kayak keringet buntet gitu ya, tapi banyak banget di muka aku. Dan aku berarti aku pakai Cetaphil, pakai aloe vera sama si cuka apel itu cuman 2 bulan. Setelah 2 bulan itu aku balik lagi ke dokter SPKK aku yang dulu, yang ibu aku kenalin, sampai aku semester 7 akhir, kuliah semester 7 akhir. Dan setelah itu aku di semester 7 akhir itu kayak aku tuh pakai krim dokternya tuh kayak nggak, itu dokter SPKK ya, itu nggak setiap hari aku pakai, jadi aku turunin dosisnya, kayak malam minggu krim malam tuh aku pakai cuma 3 kali, dan krim paginya tuh cuma aku pakai 2 kali, jadi aku dikit-dikitin gitu ya. Terus sampailah akhirnya ada wabah corona ini, aku bener-bener berhenti banget, aku nggak pakai apapun dari krim dokter tersebut, jadi aku bener-bener total berhenti. Dan alhamdulillah banget aku nggak breakout sama sekali. Aku tuh cuman kayak jerawat pun keluar tuh kayak ini, kayak cuman satu gede banget di sini, di daerah sini aja, terus sama di daerah sini beruntusan dan kayak digatel gitu ya. Gak tahu kenapa, mungkin itu karena efek ketergantungan dari krim dokter SPKK aku itu ya. Tapi teman-teman, aku tekanin banget ya, jadi nggak semua krim dokter itu mengandung bahan-bahan ketergantungan atau bahan-bahan steroid yang bikin muka kalian tuh ketergantungan. Jadi itu nggak semuanya ya. Kandungan steroid itu apa? Kalian bisa searching di Google ya teman-teman, karena aku tuh udah baca di artikel-artikel maupun aku tuh baca di YouTube teman-teman, karena kandungan steroid itu tuh nggak bisa dipakai untuk berhari-hari, jangka panjang itu nggak bisa. Jadi kandungan steroid itu dipakai cuman 2 atau sampai 3 hari aja, karena untuk menetralkan, untuk menghilangkan merah-merah, atau kalau kalian tuh bekas habis laser itu kalian dikasih resep yang mengandung steroid ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pakai krim dokter tapi dikasih resep sama dokternya, kalian wajib googling atau searching apakah itu mengandung kandungan steroid atau tidak. Kalau misalnya mengandung kandungan steroid, kalian stop, kalian jangan ikutin anjuran tersebut ya, karena emang bikin ketergantungan banget. Untuk kalian yang kayak aku nasibnya, yang kayak dikasih krim dokternya tuh langsung berupa racikan, jadi tuh kalian jangan pernah takut-takut tanya ke dokter, dok apakah ini tuh mengandung kandungan steroid atau enggak, terus makainya jangka panjang atau enggak, terus fungsinya apa di muka aku gitu. Jadi kalian jangan pernah takut, karena kalian itu pasien, jadi hak pasien adalah tanya. Jadi dokter itu bakal kasih tahu ke kalian ya teman-teman, kalian jangan pernah takut karena sayangi muka kalian ya. Jadi intinya tuh kenapa aku lepas krim dokter, karena jerawat aku tuh, kalau misal aku jerawatanku tuh nggak pulih-pulih, jadi tuh kayak aku tuh 10 hari bersih, mukanya bersih, tapi kayak jerawatan buntusan itu kayak tiap hari gitu loh. Nah aku putusin kan untuk lepas dari rangkaian krim dokter tersebut, jadi aku putusin untuk berlanjut ke bukan krim ya, pakai skincare di luar yang bisa dibeli di pasaran, beli di drugstore ataupun di online yang lainnya yang kayak Korea gitu. Karena kalau lihat teman-teman tuh pakai skincare Korea tuh cocok, kayak bikin cerah gitu, kayak bikin bersih gitu ya. Jadi aku kayak teracuni, lalu dan sampai saat ini aku berhasil menemukan skincare yang benar-benar membuat muka aku tuh gak beruntusan,
nggak jerawatan dan bersihan gitu dan cerahan gitu dari skincare di luar sana yang bukan racikan-racikan dari krim dokter maupun di kecantikannya teman-teman. Alhamdulillah sekarang muka aku udah normal, dan kalau misalnya beruntusan maupun jerawatan itu karena cuman jerawat hormonal aja teman-teman. Jadi buat kalian, bentar ya, aku haus. Jadi buat kalian yang mau lepas krim dokter maupun lepas dari klinik kecantikan, semangat, karena awalnya tuh emang kusam, awalnya tuh emang bikin breakout. Nggak semua sih bikin breakout, karena aku nggak breakout alhamdulillah. Kalian harus semangat, kalian harus sabar, kalian harus telaten, tuh kuncinya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf ya bikin bosan. Assalamualaikum.